Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, ya, dan mahasiswa-mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita agar kita semua dibimbing, ya, agar kita semakin dibimbing. Untuk itu kita menata niat kita dulu sebelum belajar mengaji atau sebelum bekerja, sebelum menuntut ilmu, sebelum aktivitas apapun. Kita awali dengan berdoa, hanya memohon, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadi rabbih ahada. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Siapkan diri kita untuk sukses. Yakinkan diri kita, diri yang sukses, diri yang penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna ya Ramadan. Ya hadi ya alim ya khabir ya fatahu ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya fatahu ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya fatahu ya mubin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'ah. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi kita harus bersyukur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kerja, serta kesempatan untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, ya, para pemimpin-pemimpin kita, dan kepada para umat-umat kita, umatnya, kita semuanya telah mengikuti, dan terutama umat-umat yang telah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir kehidupan ini, hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang memiliki hati yang teguh. Memiliki hati yang teguh, pentingnya memiliki hati yang teguh. Dia karena apa? Karena tiada kesuksesan tanpa ujian, tiada kesuksesan tanpa kerja keras, tiada kesuksesan tanpa keteguhan hati, tiada pencapaian target tanpa keteguhan hati, tiada pencapaian target tadi dengan tantangan-tantangan, ujian dan tantangan. Inilah sudah sunatullahnya. Maka setiap dari kita pasti menghadapi namanya tantangan, ujian, hidup, baik itu dalam bentuk kesulitan ekonomi, mungkin masalah keluarga, atau bahkan kesulitan dalam mencapai tujuan kehidupan. Mungkin ya, saya yakin teman-teman sekalian semua punya, dan berbeda-beda tentunya. Maka tantangan tersebut kadang membuat kita itu merasa lemah, kadang merasa tidak layak sukses, atau bahkan putus asa, bahkan kita menjadi kehilangan arah tujuan untuk mencapai sukses. Ya, kita tidak memiliki gairah untuk sukses, tidak memiliki semangat untuk sukses. Ya. Namun kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, umat Islam, kita diajarkan untuk apa? Siap menghadapi setiap rintangan, tantangan, ujian, cobaan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara keteguhan hati, memiliki hati yang teguh, dan setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hati yang teguh atau keteguhan hati apa? Hati yang teguh atau keteguhan hati adalah sikap sabar dan teguh dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan, atau ujian serta berpegang teguh kepada prinsip kehidupan, prinsip hidup. Berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Ya, pegang teguh. Kita memiliki visi impian, dan kita berpegang teguh pada kebenaran tanpa tergoyahkan oleh keadaan sekitar. Keteguhan hati inilah cerminan, keteguhan hati dengan cara yang benar inilah cermin dari kekuatan iman, cerminan iman dan kuatnya keyakinan kita kepada Allah. Jadi orang-orang yang memiliki keteguhan hati, keimanan, keyakinan, keteguhan hati, itulah cermin dari kuatnya iman. Cermin dari iman dan kuatnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi mestinya orang-orang yang mukmin, orang Islam itu kalau mereka yakin iman kepada Allah, mereka memiliki keteguhan hati, tidak ada ketakutan, keraguan apapun dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia ini, termasuk menghadapi ujian cobaan, termasuk ingin mencapai target-target ini. Karena tiada pencapaian tanpa kerja keras, tiada pencapaian tanpa keyakinan, tiada pencapaian tanpa keteguhan hati, tiada pencapaian tanpa komitmen, tanpa kesungguhan, tanpa kesabaran, tanpa keuletan,
tanpa harus terus bangkit lagi, tanpa harus belajar. Dan itu sudah sunatullah. Maka keteguhan hati itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita diperintahkan untuk Al-Quran memberikan banyak contoh tentang pentingnya kita harus memiliki keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Coba, ya, ya, itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu duduk. Ya. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Yes, kita disuruh sabar. Kuatkanlah kesabaranmu. Habis itu level sabarnya ditingkatkan lagi. Kuatkanlah kesabaran, semakin disabarkan lagi. Dan tetaplah bersiap siaga. Loh, tetaplah sabar dan siap siaga lagi. Levelnya ditingkatkan lagi. Dan setelah itu, untuk meningkatkan itu semua, bertakwalah kepada Allah. Ya, setelah itu bertakwalah. Tetaplah bersabar dan bertakwa. Setelah itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi untuk kita beruntung itu hanya dengan sabar dan tingkatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga menghadapi segala macam dengan kesabaranmu. Ya, karena siap siaga kita siap menghadapi ujian cobaan. Karena hidup itu selalu demikian. Tidak ada ya. Jadi yang ada hanya dan setelah itu supaya kita tetap sabar ya, bertakwalah kita, bertakwalah yaitu melaksanakan perintah dengan cara kebenaran, dengan kebenaran. Maka dari ayat tadi kita bisa mengambil pelajaran atau mengajarkan kepada kita tentang untuk bersabar dan tetap teguh hati menghadapi berbagai macam tantangan hidup, ya, target, ujian, cobaan, dimanapun ya, setiap kita pasti sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ketika mengalami, maka kita akan hadapi berbagai macam kesulitan. Kita tidak boleh mudah menyerah. Kuncinya kita tidak mudah menyerah. Tetapi harus tetap kuat, kuatkan, dan tetaplah kuat. Sabar, sabarlah, dan tetaplah sabar. Dan terus berusaha kesabaran, terus berusaha dalam kebaikan dan kebenaran. Dan kalau sudah demikian, sabarlah, tawakallah, sabarlah. Sampai kapan ya? Sabar terus. Nanti kok enggak sukses-sukses, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, bertakwalah, bertawakallah kepada Allah. Keteguhan hati. Ini tadi lalu kita bisa juga mendengarkan Rasulullah SAW juga dawuh tentang pentingnya memiliki keteguhan. Rasulullah SAW dawuh tentang bagaimana kita menghadapi ujian cobaan. Salah satunya dalam hadis Tirmidzi. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka ya, kalau Allah itu mencintai satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Dan barang siapa yang menerima ujian dengan sabar dan hati yang teguh, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Ini ya, teman-teman sekalian, mau dicintai oleh Allah. Siapa di sini yang mau dicintai oleh Allah? Saya yakin semuanya pengen mau. Tapi siapakah di sini yang mau diuji? Wah, jangan diuji, Pak. Saya pengennya dicintai, tapi jangan diuji. Tidak ada. Ini sudah gandengannya. Karena Allah itu hanya ingin orang-orang yang betul-betul mencintai Allah. Kalau kita, karena Allah itu sudah sangat cinta kepada kita. Tapi Allah memilih siapa yang benar-benar cinta sama Allah. Ya. Kalau semua orang sama seperti teman-teman sekalian, mungkin cewek-cewek cantik dikeruputi oleh laki-laki banyak ya, itu ya. Semuanya katanya saya mencintaimu. Nah, tentunya cewek tadi kan memberikan ujian. Siapa yang benar-benar cinta kepada saya? Nah, itu kan banyak kisah-kisah tentang ujian-ujian atau tantangan-tantangan yang benar-benar serius yang mencintai satu cewek tadi. Nah, itulah. Contohnya seperti itu. Maka kalau kita memang benar-benar cinta sama Allah, ya kita siap menerima ujian.
siap menerima ujian dengan ujian tadi dengan penuh semangat dan bahkan mempersiapkan diri. Ya, sekali lagi, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Maka barang siapa yang menerima ujian dengan sabar, nah ini, dengan sabar dan keteguhan hati, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Ya, bedanya cuman kalau cewek tadi hanya menerima satu cinta dari laki-laki, ini ya yang lainnya walaupun cinta kayak apapun, berusaha semaksimal kayak apapun, tidak menerima balasan cinta dari perempuan tadi. Tapi kalau Allah, seluruh makhluk di bumi ini kalau mau bersabar, menerima ujian dengan sabar, semuanya mendapatkan cinta Allah dan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Kan asik ya ini ya. Maka kita kita kalau mendapatkan ujian datangnya itu, ya kalau kita, maka dengan hadis tadi mengajarkan kepada kita, jika kita mendapatkan ujian atau datangnya cobaan, itu bukan bentuk dari kebencian Allah, tetapi sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Dan dalam ujian tersebut kita dituntut untuk bersabar dan tetap teguh hati. Dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan dan pahala yang besar, ya, berupa kebahagiaan, bisa nanti dinaikkan levelnya, bisa nanti mendapatkan naik derajat, bisa naik kesuksesan, macam-macam ya, tergantung ujian yang lainnya. Yang jelas nanti contoh sekarang ujian sekolah, sabar, terus begitu lulus nanti lulus sarjana, ya dapat gelar sarjana, akhirnya senang bahagia dan akhirnya bisa mendapatkan impian-impian, semua impian yang dia dapatkan, entah itu pekerjaan yang baik, kemudian kemurahan mendapatkan rezeki dan seterusnya, dan pengakuan dari masyarakat juga tentunya ya diterima lebih. Kemudian keteguhan hati ini, eh, sejarah menjelaskan, sejarah ya, keteguhan hati diajarkan oleh Al-Quran, sejarah Islam mengajarkan, yaitu tercermin dari sejarah hidup para nabi, para sahabat nabi, yang dicontohkan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat menghadapi begitu besar tantangan-tantangan, ya, tantangan-tantangan yang begitu besar saat berdakwah pada masa awal penyebaran Islam. Abu Bakar menghadapi berbagai macam rintangan, mulai dari cemoohan, hinaan, cacian, hingga penganiayaan. Ya, kalau tadi pertama kata-kata hingga sampai fisik, namun dia tetap teguh dan menjaga iman dan mendukung perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Abu Bakar tetap menerima Rasulullah meski harus menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, cacian, makian di perjalanan. Maka ini dapat kita ambil pelajaran dari keteguhan hati Abu Bakar, menjadi contoh yang luar biasa bagi kita semua untuk tidak mudah goyah, tetap ya, tetap ya, ketika menghadapi ujian cobaan hidup, beliau menunjukkan bahwa dengan keteguhan hati, dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadapi setiap rintangan yang ada. Lalu bagaimana cara menguatkannya? Tentunya dengan memperkuat iman kita kepada Allah, ya, dengan keyakinan kita kepada Allah. Ingatlah at-taubah, supaya kita tetap sabar, kita tetap teguh dalam yang cobaan. Gimana? Ingatlah, katakanlah, tidak akan menimpa kamu selain apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dialah pelindung, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman. Jadi takwalah, yakinlah apapun yang terjadi memang sudah ketetapan Allah. Dan berikutnya ya, kita yakin apapun yang terjadi kepada kita ini memang sudah ada ketentuannya, ketetapan Allah. Lalu kita untuk mohon perlindungan kepada Allah dengan apa? Berdoa, mohon pertolongan kepada Allah, berdoa. Senjatanya orang mukmin, orang Islam, itu berdoa. Dengan berdoa kita memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan hati, kekuatan, kesabaran dalam menghadapi setiap ujian cobaan. Dan setiap ujian cobaan itu sudah sunatullahnya. Dan apa yang datang kepada kita itu ya memang sudah ketentuan Allah. Ya. Untuk menghindari, ya kita untuk itu semua kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari hal dan agar kita dikuatkan. Dan kita terus mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal
amal yang amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Salah satunya yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah, ibadah wajib, ibadah sholat ya, membaca ayat Al-Quran, dengan berzikir, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Nah, terlebih lagi kalau bisa sholat tahajud, wah, luar biasa. Insya Allah jadi kita hati tenang, tentram, dan kita memperbanyak zikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, dan menuntut ilmu, ya, dengan menuntut ilmu, dengan itu salah satu caranya menguatkan iman dengan menuntut ilmu. Ya, hati kita akan terpengaruh dengan circle kita. Ya, hati kita akan semakin kokoh jika kita memiliki ilmu yang benar tentang agama, banyak membaca, ya, pelajari ilmu-ilmu agama, dan kita berkawan, berteman dengan orang-orang yang circle-nya orang-orang yang baik. Ya, kita duduk bersama orang alim, itu lebih baik duduk sejenak atau duduk sebentar dengan orang alim itu lebih baik daripada sama-sama langsung. Itu yang keutamaan. Karena dampaknya tadi ya, kemudian berserah diri dan kita bertawakal. Kalau kita sudah lakukan itu semua, maka kita bertawakal atau berserah diri atau bertawakal kepada Allah. Ya, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran An-Nisa ayat 159, dan apabila kamu telah memutuskan sesuatu, maka kita telah memutuskan menjalankan, kita berusaha sudah semaksimal mungkin, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, An-Nisa ayat 159. Ya, kalau tugas kita hanya berusaha, belajar berdoa, berusaha semaksimal mungkin, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, setiap tantangan hidup adalah ujian dari Allah yang tujuannya untuk mengukur sejauh mana keteguhan hati kita dengan berpegang kepada iman yang kuat, dengan sabar dan tawakal, dengan kebenaran, dengan kekuatan ketakwaan, dan keimanan, ketakwaan, sabar, dan terakhir tawakal. Itulah salah satu kepada Allah SWT kita mampu menghadapi setiap ujian yang datang dengan penuh keteguhan. Ya, jangan pernah merasa sendirian di dalam menghadapi ujian ini, jangan pernah merasa sendirian di dalam menghadapi kesulitan ini, karena Allah selalu bersama hamba-hambanya yang sabar dan iman dan selalu teguh hati dan apalah kita. Demikian, semoga kita semua diberikan kekuatan, keteguhan hati dalam menghadapi setiap kehidupan ini, untuk mengarungi kehidupan ini. Hidup ini adalah perjalanan menuju kepada kesuksesan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, usaha-usaha kita, putra-putri kita, siswa-siswa kita, orang yang berbuat baik kepada kita, maupun orang yang mendolim kepada kita. Kita doakan semoga semuanya menjadi orang yang baik, sukses di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja babussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Fakuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul wa ashabul masy'amati ma
ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim bildanu mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatahayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa kilang salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mangdud wa tillim mamdud wa ma'im masqub wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba di ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin tamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukatsibun la'akiluna min syajari min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala anubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun falaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamaghramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum ansya'tum sajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhhimun
fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana minal wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukatsibin nadzallin fanuzulum min hamim fatasliyatu jahim inna hada lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim.